Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fariza Adikusuma dengan NPM 2018 435022162 dan teman saya Detri Hari Jumiadi dengan NPM 2018 435011120. Di sini kita akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Application Layer. Apa sih itu application layer? Application layer adalah layer atas yang berada dalam model OSI jaringan komputer yang dimana saat pengguna mengirim pesan dan menjadi lapisan terakhir pada sistem layer model OSI jaringan komputer pada saat pengguna menerima pesan. Application layer ini juga adalah lapisan layer yang bekerja pada program tertentu yang dimana application layer tersebut bekerja pada komputer server atau juga komputer silent. Dalam artian, antara lain, application layer ini adalah lapisan OSI yang menyediakan antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan dan kemudian membantu menangkap dan menerima pesan yang dikirim dalam sebuah jaringan. Kita lihat contoh gambar di atas, ada lapisan layer dari OSI. Yang pertama adalah application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang ketiga transport layer, berikutnya network layer, data link layer, dan physical layer. Bagaimana cara kerja application layer model OSI dalam jaringan komputer? Cara kerja application layer ini adalah melakukan untuk mendefinisikan cara kerja application layer jauh lebih mudah dilakukan daripada menentukan cara kerja layer di dalam jaringan. Sehingga pada dasarnya application layer ini akan menerima perintah dari pengguna dengan bantuan aplikasi atau juga dengan software tertentu yang mengirim pesan atau juga data ke komputer lain. Selain itu juga application layer ini akan menampilkan pesan yang diterima oleh pengguna berupa aplikasi tertentu. Sehingga layer ini mudah sekali diamati karena berhubungan dengan aplikasi tertentu. Itulah cara kerja application layer model OSI dalam jaringan komputer. Di sini ada beberapa fungsi application layer model OSI dalam jaringan komputer. Yang pertama sebagai user interface. Application layer ini juga berfungsi sebagai user interface yang dimana memiliki tujuan untuk mendefinisikan data dan penyajian data yang dilakukan oleh presentasi layer. Namun pengguna tidak bisa melihat dan data membacanya. Maka dari itu, ketika presentasi layer bekerja dalam menyajikan data, maka application layer akan bekerja dalam menampilkan data yang disajikan dalam antarmuka dengan pengguna. Salah satu contohnya dengan menggunakan program atau sistem tertentu, sehingga data yang disajikan akan dilihat dan diamati secara langsung oleh pengguna. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi. Fungsi selanjutnya adalah application layer ini berperan penting sebagai kolektor semua informasi dan data yang diterima yang akan dikirim melalui jaringan. Apabila pengguna menerima data, maka application layer akan mengumpulkan semua data yang diterima untuk kemudian diangkat dalam aplikasi tertentu. Apabila pengguna mengirimkan data, maka application layer mengumpulkan keseluruhan data dalam aplikasi tertentu dan kemudian akan meneruskan data ke presentasi layer untuk didefinisikan dan diproses lebih jauh ke dalam jaringan. Yang ketiga, sebagai sarana membantu kinerja aplikasi. Application layer ini juga berfungsi dalam perangkat keras yang kita kenal sebagai komputer server, namun tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Komputer server harus memiliki perangkat lunak yang mendukung. Application layer ini juga bekerja dengan bantuan perangkat lunak dan program tertentu yang dimana aplikasi ini merupakan program yang sudah terinstall dalam komputer baik dan dalam komputer penerima atau komputer pengirim data. Ada beberapa program yang bekerja dengan menggunakan application layer seperti contohnya Silent Email. Sebagai silent email, ada beberapa aplikasi yang sudah familiar seperti web browser, salah satunya Chrome, Mozilla, dan yang lainnya. Application layer ini juga bekerja pada perangkat lunak, maka secara otomatis application layer juga bekerja dengan bantuan beberapa protokol. Ada beberapa protokol application layer dalam model OSI jaringan komputer. Yang pertama adalah protokol DNS. Protokol ini adalah protokol dari sistem nama domain dan juga diartikan sebagai salah satu protokol yang paling penting dalam jaringan komputer
karena DNS membantu menentukan alamat IP pada setiap komputer sehingga semua komputer dapat saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan IP address yang sudah disetting dalam setiap komputer. Yang kedua adalah protokol HTTP. Protokol ini sudah tidak asing lagi di telinga semua orang karena keberadaan HTTP tersebut populer di beberapa kalangan. HTTP ini adalah protokol yang banyak digunakan pada sebuah web browser untuk mengambil sebuah halaman website yang dikompilasi dengan menggunakan sistem HTML. HTTP ini juga berhubungan dengan protokol TripleW dan merupakan bagian paling penting dari IP atau juga dengan TCP. Yang ketiga adalah protokol POP3 atau SMTP. Protokol ini merupakan protokol yang penting dalam hal pengiriman surat elektronik atau banyak dikenal dengan email dan sejenisnya. Yang keempat adalah FTP. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransmisikan dan juga mentransfer data dalam jaringan internet, sehingga pengguna bisa mengirim data dan juga file ke komputer lain hanya dengan menggunakan aplikasi saja tanpa perlu menggunakan flash drive. Yang kelima, DHCP. DHCP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk membantu mengkonfigurasi alamat IP komputer Anda pada jaringan komputer. Yang keenam adalah Telnet. Telnet merupakan protokol yang banyak digunakan dan juga diakses dengan jarak jauh ke komputer. Fungsi dari Telnet ini yakni sangat berperan penting untuk melakukan remote pada sebuah jaringan komputer dan menjalankan komputer dengan jarak jauh asalkan terhubung dengan jaringan internet. Salah satu contoh dengan menggunakan aplikasi TeamViewer yang diinstal di dalam komputer maka bisa digunakan untuk meremote komputer dengan jarak jauh. Kita lihat komponen sistem web. Contoh gambar di layar. Komponen sistem web yang terdiri dari web Silent, web server, web application, dan database. Web Silent berfungsi meminta layanan ke web server. Web server berfungsi memberikan layanan ke web Silent dan jika membutuhkan web application, permintaan akan diteruskan ke web application untuk diproses. Jika web application membutuhkan database untuk mengambil data, maka akan meneruskan permintaan ke database. Hasil web application akan diteruskan ke web server untuk dikembalikan ke Silent yang meminta. Web application dan database membuat web menjadi dinamis sesuai permintaan Silent. Di sini perbedaan web server versus web application. Yang pertama web application menggunakan bahasa pemrograman, misal SCP, PHP, Java, Net, Perl, atau C. Sedangkan web server melayani permintaan Silent dan meneruskan ke aplikasi yang selanjutnya diproses oleh aplikasi yang sesuai, misalnya IIS, Apache, HTTPD, dan lain-lain. Web application tidak bisa jalan tanpa web server. Web server bisa bekerja tanpa web application, tapi hanya bisa melayani dengan konten statis. Oke, itu saja dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Detri Hari Jumiadi. Saya Detri Hari Jumiadi di sini akan memberikan presentasi tentang application layer. Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan, bukan program standalone, yaitu program yang berhubungan dengan OSI atau bisa disebut dengan OSI. Contoh aplikasi word processing. Aplikasi ini digunakan untuk pengolahan teks sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI. Tetapi bila program tersebut ditambahkan fungsi jaringan, misal pengiriman email, maka bisa dikatakan berhubungan dengan OSI. Transfer data bergantung pada protokol layar. Transport yang digunakan bisa menggunakan UDP atau TCP. Aplikasi yang menggunakan protokol UDP, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), aplikasi yang menggunakan protokol TCP dalam melakukan transmisi data, Telnet,
HTTP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) and the File Transfer Protocol (FTP). DNS menggunakan keduanya, UDP dan TCP. Ini adalah gambar port number yang menghubungkan transport layer dengan aplikasi layer. Dan di sini ada juga port numbernya. Jadi misalnya FTP port numbernya itu 21 yang menghubungkan dari transport layernya menggunakan port 21 yang akan menghasilkan FTP di aplikasi layernya. Di protokol filenya juga di sini ada gambarnya. Dynamic Host Configuration Protocol. Panjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol yang dipakai untuk memberikan IP secara dinamis pada klien yang tidak mempunyai nomor IP. Beberapa informasi yang bisa dikirim bersama nomor IP antara lainnya IP dan default router atau gateway, name server, file server, dan lain-lain. Sebagai pengendalian parameter bagi komputer klien, sehingga admin tidak perlu konfigurasi tiap komputer. Memungkinkan salah satu server DHCP bisa menangani banyak subnet dengan mengaktifkan DHCP Relay Agent. Persyaratan DHCP server antara lain, host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis menggunakan DHCP server. Jaminan alamat unique, menjaga informasi klien jika klien booting sedapatkan mungkin diberi IP yang sama. Perkembangan protokol IP dinamis. 3 protokol yang pernah dipakai untuk penanganan IP secara dinamis antara lain RARP dari sekarang sampai dengan 1985 tidak lama digunakan. Reverse Address Resolution Protocol. Yang kedua BOOTP atau bisa juga BOOTS. 1985 sampai 1993 Bootstrap Protocol. Bootstrap. DHCP sejak 1993 sampai sekarang. Dynamic Host Configuration Protocol. Hanya DHCP yang sekarang dipakai secara luas. RARP Server merupakan protokol pertama yang melayani permintaan IP klien. Didesain untuk menyediakan address resolution bagi sistem X/PC non-HDD. Menyediakan mekanisme booting lewat jaringan. Ketika booting menggunakan ARP, terjadi transfer file sistem dari server ke klien menggunakan TFTPD, Trivial File Transfer Daemon. TFTP ini merupakan service yang ada di hashtag etc garis miring inet and conf yang defaultnya di disable karena kurang aman dan tidak menggunakan autentikas untuk komunikasi dan sukar dikontrol. Tidak lama digunakan. Protokol masih digunakan untuk mencari nomor MAC bagi komputer yang tidak tahu menggunakan ARP request dan reply. DHCP. DHCP merupakan standar dari IETF, Internet Engineering Task Force. Dikembangkan tahun 1993 sebagai perbaikan dari Bootstrap Protokol RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol. RFC Request for Command adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan secara umum untuk mengatur proses apa saja seputar internet.
RFC 2131 adalah berisi aturan-aturan atau protokol yang digunakan proses DHCP. Pada RFC 2131 ini dijelaskan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh DHCP server dan DHCP client ketika menggunakan protokol ini. RFC 2132 DHCP option dan bootstrap vendor extension memungkinkan beberapa server jalan di jaringan dengan catatan range IP setiap server tidak boleh ada yang overlap. Intro to DNS. DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host, mesin, domain ke alamat IP, Internet Protocol. Dan sebaiknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Penggunaan di internet, DNS memetakan nama mesin, misalnya www.epis.edu ke alamat IP, misalnya 202.154.189.7. Routing email, netnet, FTP, web, dan lain-lain. DNS sebagai jembatan. Manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 34 bit itu. Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi. DNS tidak diperlukan jika kita bisa mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat IP di internet. URLs. Setiap file yang diatur oleh server mempunyai nama yang unik yang disebut URL, Universal Resource Locator. URLs untuk konteks statik http www.cs.cs2.edu.index.html. http www.cs.csu.edu.index.html. http://www.cs.csu.edu. File yang dipanggil adalah index, dimanage oleh web server pada www.cs.csu.edu yang siap melayani permintaan pada port 80. URLs Context Dynamics. http://www.cs.csu.edu/8080/CGI-bin-header. Tanda tanya 15.000 dan 213. File yang dieksekusi adalah header, dimanage oleh web server pada www.csu.csmu.edu yang siap melayani permintaan pada port 8000 dengan argumen string 15.000 dan 213. Simple Mail Transfer Protocol. Email adalah sebuah pesan yang ditransmisikan melalui jaringan dari satu user ke user yang lain. Bisa teks atau ditambah attachment seperti gambar, document. Email menempati traffic jaringan sebesar 75% setelah ada internet. Proses pengiriman. Pertama sekali kita menulis email tersebut menggunakan Outlook, Eudora, Gmail, Moods, Pine, atau software yang lain yang kemudian kita sebut dengan MUI, Mail User Agent. Kemudian MUI meneruskan ke SMTP server yang membuka koneksi pada port 25 atau kita sebut MTA, Mail Transfer Agent. MTA kemudian mencari server tujuan dari alamat email tersebut dengan menggunakan hasil dari pencarian lookup, database, DNS, domain name system. Dari hasil tersebut, MTA akan berkomunikasi dengan MTA tujuan menggunakan protokol SMTP. Dari komunikasi tersebut,
Bisa ditentukan email tujuan untuk disimpan di dalam storage pada remote MTA untuk kemudian diambil sewaktu-waktu oleh penerima dengan menggunakan protokol POP3, Post Office Protocol, ataupun IMAP, Internet Message Access Protocol. Mekanisme email yang dikirim belum tentu akan diteruskan ke komputer penerima end user, tapi disimpan atau dikumpulkan dahulu dalam sebuah komputer server host yang akan online secara terus-menerus continue dengan media penyediaan storage yang relatif lebih besar dibanding komputer biasa. Hal ini bisa diibaratkan dengan sebuah kantor pos. Jika seorang mempunyai alamat email mailbox, maka dia dapat memeriksa secara berkala jika mendapatkan surat. Komputer yang melayani penerimaan email secara terus-menerus tersebut biasanya disebut dengan mail server atau mail host. Protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini merupakan protokol yang sekarang banyak dipakai oleh mail server MTA di internet. Mekanisme protokol ini adalah meneruskan email secara langsung dari server email pengirim sender ke server email penerima recipient dengan syarat kedua server tersebut terhubung dan menggunakan metode pengiriman transport yang sama. Proses pengiriman tersebut akan melalui sebuah relay atau lebih jika kedua server tersebut tidak menggunakan metode transport yang sama. Protokol ini juga mendukung email yang mempunyai format MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, di mana user bisa mengirimkan email dengan menyertakan attachment sebuah file ataupun gambar. Komponen SMTP, MTA Mail Transfer Agent, MDA Mail Delivery Agent, MUI Mail User Agent. Definisi MTA Message Transfer Agent adalah sebuah program yang bertanggung jawab dalam hal pengiriman sebuah email ke suatu tujuan alamat. Program ini biasanya akan menjadi sebuah daemon dan membuka koneksi pada port 25 SMTP yang digunakan sebagai penghubung antar MTA. Macam-macam MTA, SendMail, Gmail, Mercury, Microsoft Exchange Server, and daemon. MUI Mail User Agent merupakan sebuah program atau aplikasi yang digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk menulis atau membuat suatu email serta digunakan untuk membacanya. MUI merupakan penghubung antara pengguna dan MTA. Contoh, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Qualcomm Eudora, Netscape Messenger, MUT, Pine, Program for Internet News and Email, Chillfits. Terima kasih banyak. Sekian presentasi tentang application layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.